Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Nah, sebelum memulai kegiatan apapun itu, alangkah baiknya kita untuk selalu berdoa terlebih dahulu ya. Nah, jadi sebelum pembelajaran kali ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dimulai. Pertama, dicukupkan. Oke, di sini siapa yang nggak hadir? Asya? Kenapa Asya? Sakit? Suratnya ada nggak? Oh iya, ada ini suratnya. Oh, udah berapa? Berapa hari Asya belum masuk? Udah 2 hari. Ada yang rumahnya deket nggak? Oh, sakit apa? Semoga cepat sembuh ya. Kalian juga harus dijaga kesehatannya, pola makannya, jangan jajan sembarangan. Makannya juga gak boleh kelewat ya. Apalagi sekarang kan pandemi itu suka tiba-tiba datang gitu. Jadi kalian tetap harus jaga kesehatannya, pola hidupnya, oke? Bagus. Nah, mungkin sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih. Di sini ada yang suka nonton film nggak? Ayo, film apa? Bebas. Oh, drama kayak atau film dari Korea, Jepang, Cina, bebas. Kalian pasti pernah lah ya, seenggaknya kalaupun kalian nggak terlalu suka, tapi kalian pasti pernah sekalinya nonton film. Sinetron mungkin di TV. Masa nggak pernah nonton sekalipun? Ya kan tuh. Nah, di sini Ibu punya sebuah film nih. Nah, filmnya itu tentang seorang anak dan seorang guru ketika proses pembelajaran. Ada yang mau nonton gak? Oke, sebelum mulai pembelajaran kali ini mungkin kita coba main-main dulu ya. Kita nonton filmnya sama-sama, oke? Di sini bisa tolong bantu Ibu buat nyalain filmnya. Ya, terima kasih. Class, pass the test papers down. Yes, lucky I pass. How much do you get? Pass also. Good job. Charlene? What happened? Let's take it one step at a time, okay? Where do earthquakes occur most often? Along the edges of Tectonic. tectonic plates. Do you understand what it means? Mangroves protect coastal areas from erosion. As you can see behind me, the mangroves have roots that are exposed. So how do the exposed roots reduce erosion? The sea used to come all the way up to there. Madam Pua, is that area also reclaimed land? Yes, that's a good question. The speed of the river slows down and sediments begin to accumulate, forming land mass. What are the land masses known as? Shirley? Deltas? Yes, that's right. Do you understand the subject better now? Yeah, I'll try to get C5 for the mid-year exam. Just try your best, Shirley. 哎呦，这个天气真的吓人的嘞！忽然间下这么大的雨，哦，是雨季来的。每年的雨季大概就是这个时候。哦， Pass the papers down. Madam Pua, what do you mean by well done? I still failed. You worked hard and made a big improvement. Isn't that more important?
Keep up the good work, Shirley. Oke, gimana nih? Seru gak filmnya? Pendek ya. Ini kan emang film pendek. Ini dibuat di Singapura. Nah, jadi tadi itu sebenarnya mereka melakukan take videonya itu di Singapura ya. Tapi tadi ada subtitlenya juga, kalian pasti paham. Nah, ibu mau satu orang dong buat jelasin gitu. Apa sih yang kalian dapat dari film tadi? Film itu film apa sih gitu. Coba Anis, coba Anis jelasin apa yang kamu, film apa sih yang tadi kamu tonton tuh? Oke, silakan Anis. Oke, ya betul. Iya bagus ya. Jadi kata Anis, film tadi tuh menjelaskan tentang seorang anak yang gagal nih di ujian. Tapi anak itu masih mau berusaha gitu. Awalnya si anaknya kan dia ngerasa kayak, ya aku gagal nih, gimana dong? Akhirnya dia ngerasa sedih gitu kan. Nah si gurunya datang nih ke si anaknya. Dia nanya kan buat coba gitu kita pelan-pelan dulu. Nah dari sana si anaknya kan terus berusaha nih, terus belajar bareng gurunya dan belajar sungguh-sungguh. Dia intinya bekerja keras gitu untuk bisa memaksimalkan apa yang ada dalam dirinya. Jadi dia tuh melakukan maksimal mungkin gitu. Tetapi justru tadi di akhir ketika ujian berlangsung, padahal dia udah ngerasa nih, wah ilmunya udah keterima banget nih, aku udah ngerti banget nih materi ini, tapi kenapa pas ujian nilainya tuh masih di bawah gitu, masih merah kan tadi, cuma berapa 40 kan, itu kan masih di bawah ya. Sedangkan si gurunya itu nulisin well done, luar biasa, itu sangat hebat banget. Kenapa? Karena kan tadi intinya itu kerja keras. Kamu ngerti sekali kalau ada perubahan di diri kamu sendiri gitu. Bekerja keras itu buat diri sendiri. Nah, seenggaknya gitu, usaha kamu tuh pasti akan terbayar gitu. Gimana pun caranya dan dari manapun caranya. Misal kita udah kerja keras nih, kita udah belajar semalaman, tapi kenapa pas ujian nilai aku tetap jelek? Seenggaknya kan kalian belajar, ilmunya itu masuk, dan nanti pasti akan kecapean di masa yang akan datang. Itu tuh untuk masa depan kalian juga gitu. Nantinya ketika kalian terus bekerja keras, usaha yang kalian lakukan saat ini atau usaha yang sudah kalian lakukan itu pasti akan ada balasannya. Tidak akan pernah ada usaha yang sia-sia. Mungkin jawabannya bukan hari ini, bukan sekarang atau bukan setelah kalian berusaha, tapi nanti ke depannya jika kalian terus berusaha dan melakukan yang terbaik, kalian pasti akan mendapatkan hasilnya gitu. Kalian pasti akan menikmati hasil dari kerja keras kalian itu. Nah, ibu harap kalian bisa terus ya, kalian bisa mencontoh dari film ini, dimana kalian juga nantinya pasti akan terjun ke dunia yang lebih luas gitu. Kalian nanti kalian mikir capek-capek nih sekolah, belajar ini belajar matematika buat apa? Nanti kalian juga akan dapat manfaatnya. Yakin. Usaha kalian yang kalian lakukan saat ini itu pasti nanti akan dibayar. Kalian akan menikmati hasil dari usaha kalian yang kalian lakukan saat ini. Oke, kita balik lagi ke topik. Hari ini hari Senin. Pagi-pagi udah belajar matematika kita. Oke. Masih pusing? Udah nonton film masa masih pusing? Oke. Nah, sebelumnya
Ibu mau tanya dulu sebentar nih. Ada yang masih ingat materi kita pertemuan kemarin bahas tentang apa? Coba jajal. Materi kita pertemuan kemarin membahas tentang apa? Bentuk aljabar. Bagus, masih ingat ya. Seenggaknya kalian tahu judulnya. Minggu kemarin apa nih? Bentuk aljabar, Bu. Betul. Gak apa-apa lupa isinya apa, yang penting kalian ingat nih. Oh, kita minggu kemarin belajar bentuk aljabar. Nah, bagusnya sih masih ingat nih. Apa aja bentuk aljabar kemarin yang dibahas? Ada apa aja? Coba Tasya. Iya betul, ada koefisien, variabel, konstanta, sama suku. Oke, kita belajar 4 hal itu ya kemarin. Nah, di sini Ibu punya apa ya? Ibu punya ini. Ibu punya sebuah persegi, sebuah lingkaran, dan segitiga. Ibu mau ambil permisalan dulu nih. Ibu mau ambil permisalan ya. Ibu tuh punya 1 persegi, 1 segitiga, dan 1 lingkaran. Ibu punya apa? Ada berapa buah nih? Ada 3 ya. 1 persegi, 1 lingkaran, dan 1 segitiga. Nah, Ibu dikasih sama Yasa 2 segitiga dan 1 persegi. Jadi Ibu punya berapa nih? Kalau kita hitung satu-satu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu punya 6. 6 apa? 6 buah. Iya benar, 6 buah bangun datar ya. Iya betul. Tapi kalau ditanya bangun datar apa, nanti kalian pasti jawabnya kan 3 buah segitiga, 2 buah persegi, dan 1 lingkaran. Kalau ditanya jumlahnya berapa nih? 6 buah persegi bangun datar. Betul, 6 buah bangun datar. Tapi tetap kami sebutnya itu 1 lingkaran, 2 persegi, dan 3 segitiga gitu. Jadi ini tuh kan beda-beda ya bentuknya, sehingga kalaupun dijumlahkan, Ibu kan tadi cuma punya 1 segitiga nih. Sekarang ada 3. Nah kan yang dijumlahkannya itu yang bentuknya sama ya. Ibu asalnya punya 1 persegi, dikasih 1, jadi punya 2 persegi. Ini karena bentuknya yang sama. Nah, ada yang paham gimana apa yang akan kita coba bahas hari ini? Sambungin sama materi sebelumnya nih. Kita masih membahas lanjutan dari bentuk aljabar. Betul. Di sini kita masih membahas mengenai bentuk aljabar. Ada yang tahu? Ibu tadi udah nyinggung nih. Apa? Ayo. Operasinya. Betul. Di sini kita akan membahas mengenai operasi bentuk aljabar. Nah, operasi dalam matematika umumnya ada apa aja? Coba Ibu mau tanya sama Devia. Iya. Apa aja Devia? Oke, penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Iya betul ya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai operasi bentuk aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bentuk aljabar. Nah, bagus ya. Berarti kalian udah tahu nih apa materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, karena tadi kalian udah tahu apa materinya, berarti di sini kalian tahu dong apa yang harus kita capai di pertemuan kali ini. Yang pertama, Ibu mau kalian bisa untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Yang kedua, kalian harus bisa untuk melakukan operasi perkalian dalam bentuk aljabar. Nanti kan ada beberapa cara tuh. Dan yang ketiga, Ibu mau kalian itu bisa melakukan operasi pembagian pada bentuk aljabar. Gimana nih nanti cara membagikan bentuk aljabar? Kalian nanti harus bisa ya. Harus nih, Ibu maunya harus ya. Oke, jadi itu mungkin tujuan untuk pembelajarannya. Pertemuan kali ini harus terpenuhi tuh yang 3. Oke, di sini Ibu mau tanya lagi nih sama Ajril. Ajril tiap hari dikasih uang jajan sama mamanya berapa biasanya?
10.000. Oke, Ajril biasanya sehari itu buat ke sekolah dikasih uang jajan 10.000. Ajril 1 minggu itu sekolah selama berapa hari? 5 hari ya, Senin sampai Jumat. Berarti mamanya Ajril harus nyiapin uang 50.000 seminggu. Ajril ikut ekskul gak? Ikut? Ikut ekskul apa? Pramuka sama English Club. Oke. Ajril ikut Pramuka sama English Club. Itu hari apa aja? Hari Rabu sama Jumat. Hari Rabu sama Jumat. Nih, misal tiap hari Rabu sama Jumat, Ajril itu pulangnya sore banget nih. Kalau sore angkot biasanya naik katanya, misal nih. Jadi mamanya Ajril ngasih uang tambahan buat hari Rabu sama Jumat itu 5.000. Berarti khusus hari hari Rabu sama Jumat Ajril itu dikasih uangnya berapa? 15.000. Kalau ditanya mamanya Ajril nyiapin khusus buat bekal Ajril ke sekolah selama 1 bulan itu berapa? Ada banyak cara ya. Mungkin kalian ada yang misal kita hitung dulu seminggu 50.000. Ditambah yang hari Rabu sama hari Jumat 5.000, 10.000 berarti 60.000 seminggu. 1 minggu biasanya normalnya itu 1 bulan itu 4 minggu ya. Berarti tadi 60.000 dikali 4. Berapa? 240.000 ya. Atau misal kalian ngambilnya hari Rabu sama hari Jumat itu 15.000. Berarti kali 2, 15 kali 2 itu 30.000 ya. Sisanya berapa hari? 5 dikurangi 2, 3. Ada 30.000 lagi. 60.000 kalau dijumlahkan. Jadi kita dapat 60.000 dikali 4. Karena tetap sebulan itu ada 4 kita hitungnya. Berarti hasilnya tetap 240.000. Nah, sadar nggak? Kalian tuh kalau ngitung sebenarnya itu udah pakai konsep dari bentuk aljabar. Nih, kalau kita coba masukkan pakai bahasa matematis. Kita misalkan Ajril itu kan sehari uang jajannya itu 10.000. Nah, 10.000 kita misalkan X. Ajril sehari 1 minggu itu sekolah 5 hari. 10.000 tadi kita misalkan dengan X, jadi ada 5X. 5X itu uang jajan Ajril selama 1 minggu. Nah, yang ditanya itu uang jajan Ajril selama 1 bulan. Berarti 5X dikali 4. 5 kali 4. Ini kan yang satu suku yang punya variabel, yang satunya lagi konstanta. Nah, ini menggunakan perkalian aljabar. Perkalian aljabar itu dimana jadi bisa dikalikan gitu. Meskipun sukunya itu berbeda. Maksudnya meskipun yang satu konstanta dan yang satunya lagi itu merupakan koefisien yang mempunyai variabel. Itu bisa dikalikan ya. Itu merupakan bentuk dari aljabar operasinya. Nah, kemudian hari Rabu dan hari Jumat Ajril ditambah uang 5.000 sama mamanya. 5.000 tambah 5.000 itu 10.000. Tadi kita misalkan 10.000 itu adalah X. Berarti 1 minggu tambahannya berapa X? 1X. 1X 1 bulan 4 kali 4 minggu berarti 4 dikali X 4X. Sekarang berapa jumlahnya nih? Karena sama-sama mempunyai variabel X dan berpangkat 1, berarti koefisiennya bisa kita tambahkan. Ini merupakan penjumlahan bentuk aljabar. Yang pertama tadi berapa? 20X ya kita dapatnya. 20X ditambah 4X. Berarti di sini karena sama nih. 20X, X-nya sama ya, pangkat 1. Dan 4X, X-nya juga di sini pangkat 1. Berarti kita tinggal tambahkan saja koefisiennya. 20 ditambah 4, berapa? 24X. X-nya jangan lupa dibawa. Tadi X-nya kita misalkan 10.000. Berarti 24 dikali 10.000 berapa? 240.000. Sama kan seperti perhitungan kita di awal tadi.
Nah, di sana sebenarnya kita kadang secara sadar atau tidak sadar kita tuh sudah menggunakan konsep-konsep matematika gitu. Apalagi kalau kita masukkan ke dalam bahasa matematis. Nah, begitu. Begitupun ini, bentuk aljabar itu sudah sangat sering dilakukan oleh kita di kehidupan sehari-hari. Tapi mungkin secara tidak sadar, kita tuh mungkin secara kita tuh nggak sadar gitu kalau ternyata kita tuh udah pernah menggunakan konsep ini gitu. Jadi nanti mungkin kalian bisa lebih terbayang ya ketika kita mulai membahas materi pada operasi bentuk aljabar yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, yang selanjutnya mungkin gimana nih? Masih panas belum? Belum ya? Oh iya, Ibu belum ngejelasin ini. Kalian tahu kan KKM sekolah kita itu lumayan lah, udah 75 kan ya. Di sini Ibu mau ngasih tahu info nih. Jangan takut belajar sama Ibu. Jangan pusing mikirin nilai, gimana nih nilai. Kalau kalian nggak ngerti materi ini, bilang, oke? Masalah nilai Ibu yang pegang. Ibu maunya gini, KKM sekolah kita itu 75. Tetapi Ibu mau nanti KKM-nya itu Ibu ambil dari rata-rata nilai kalian. Justru bagus nih kalau nilai kalian bagus semua, berarti KKM kita udah tinggi. Kalau KKM kita tinggi berarti sekolah kita lebih tinggi dari yang lain. Oke. Pokoknya itu ya mengenai KKM. Jadi kalian kalau ada yang nggak ngerti, takut nilai di bawah KKM, enggak, kalau sama Ibu kalian jelasin aja, kalian ngerti, kalian ada kemauan, itu udah bagus banget. Nikmatin proses pembelajarannya. Ibu mau kalian paham betul materi yang diajarkan, oke? Nah, karena sebelumnya kita udah membahas ya, udah membahas tujuan nih, udah KKM, udah udah nonton film juga kan. Nah, berarti mungkin untuk pemanasannya cukup nih. Nah, udah siap dong ini buat belajar? Masa belum siap? Udah panas pasti. Oke, mungkin pemanasannya cukup aja di sini ya. Dan Ibu harap kalian udah benar-benar siap buat masuk ke materi. Oke, sekarang kita mulai masuk ke materi.